Oke, salam Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih Pak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya mengadakan PA. Terima kasih Ibu Tong Trivena dan ketemu juga beberapa orang teman lama nih yang sudah lama nggak ketemu. Saat diminta untuk ngasih PA Yohanes 12 memang panjang banget ya Yohanes 12 itu ya. Karena ada 50 ayat itu ya. Mungkin malam hari ini kalau saya bedah satu-satu nggak akan cukup atau waktunya nggak cukup ya. Kita ambil dari dua bagian yang besar aja sehingga kita bisa memahami daripada Yohanes 12. Ya, Cuk, di Yohanes 12 saya ambil bagian yang pertama ayat 1 sampai 8. Ini dulu yang akan saya bahas karena memang ini hubungan dengan kita baru saja merayakan Paskah nih. Ya, baru saja kita merayakan Paskah dan ayat ini sangat berkaitan dengan peristiwa Paskah. Dalam Yohanes 12 ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya akan bacakan dulu seluruhnya ya. Ayat 2-nya, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dikatakan ia bukan nasib orang, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, ini menarik ya. Dalam ayat ini dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Kalau kita melihat kalender Yahudi yang dimulai dengan uh, Elul itu Agustus atau September, Tishrei September Oktober, Cevan Oktober November, Kislev November Desember, Tevet Desember Januari, Shevat Januari Februari, Adar Februari Maret, Nisan Maret April. Nah, kebetulan yang Paskah yang diadakan di Yahudi itu 14 Nisan ya. Iyar itu April Mei, Sivan Mei Juni, Tamus Juni Juli dan Ab Juli Agustus. Jadi Nisan itu Maret April. Pasti kalau dengan kalender Indonesia kalender Gregorian ya itu seperti itu. Sedangkan orang-orang Yahudi melakukannya hal itu ya kalau kalau dalam ayat yang tadi dikatakan 6 hari sebelum Paskah ya 6 hari sebelum Paskah Paskah yaitu kalau kalau kita lihat 6 hari hitungnya dari kalau apa namanya 14 Nisan kalender Gregorian tahun 2024 itu hari Minggu atau Yom Rishon, maka 6 harinya dimulai daripada Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, dan peristiwanya adalah Minggu, Senin. Itu harusnya hari Senin itu. Jadi 6 hari itu Yom Seni, hari Senin. Ya, hari Selasanya Yom Selisi, hari Rabu, Yom Rizvi, hari Kamis, Yom Kamisi, hari Jumat, Yom Sisi, dan hari Sabtu, Yom Sabat, karena sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Dan kalau berdasarkan kalender Gregorian,
14 Nisan itu jatuhnya di hari Minggu, Yom Rison. Makanya kalau 6 hari sebelum Minggu maju mundur ke depan itu hari Senin itu terjadinya. Dalam peristiwa itu 6 hari sebelum Paskah tanggal 15 bulan Nisan berarti tanggal 9 bulan Nisan di Betania, perayaan dilangsungkan 7 atau 8 hari sesuai tradisi. Dan ini di situ disinggung kata-kata Betania. Kalau dalam peta, Betania dan Yerusalem itu jaraknya 3 atau 4 kilometer. Ya, 3 atau 4 kilometer. Jadi Betania itu 3 sampai 4 kilometer dari Yerusalem. Ya, dekatlah, 3 kilo itu dekatlah. Dan nanti Yesus setelah melakukan perayaan Paskah, nanti berjalan menuju ke Yerusalem. Dia selama dalam perjalanan itu nanti Yesus disambut, disanjung dan dilulukan. Itu nanti ada dalam peristiwa ya, ayat-ayat bawahnya ya. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal ada apa sih sebenarnya di Betani ya. Kalau dalam ayat yang kita baca tersebut jelas sekali ada satu peristiwa yang penting karena di situ diadakan perjamuan dan Marta melayani dia dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, ini ada peristiwa sebelumnya Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus di Betania ini. Dan ini menjadi satu momen yang penting sekali. Karena apa? Karena peristiwa kebangkitan Lazarus itu nanti menjadi salah satu trigger dari orang-orang Yahudi untuk membunuh Lazarus. Dan ini sebuah kegiatan yang mengundang banyak perhatian orang. Apa yang dilakukan Yesus di Betania nih. Yesus datang ke Betania tempat Lazarus dibangkitkan. Nah, mengapa kebangkitan ini menjadi sebuah hal yang penting? Karena orang-orang Yahudi mengakui bahwa tanda nabi besar di Israel adalah seorang yang mampu membangkitkan orang mati. Sehingga kalau orang-orang Yahudi mengatakan bahwa nabi benar-benar nabi itu nabi yang benar-benar luar biasa adalah mereka yang mampu membangkitkan orang mati. Makanya Elia disebut sebagai nabi besar. Karena Elia pernah membangkitkan orang mati juga. Ya, dan di sini letaknya. Jadi peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus menjadi momen yang penting karena di situ adalah pengakuan legitimasi yang luar biasa di mana Yesus adalah seorang nabi yang besar. Nah, dalam peristiwa itu Maria meminyaki Yesus. Sebenarnya tradisi membersihkan kaki itu adalah tradisi yang biasa di mana orang-orang Yahudi dalam perjalanan yang jauh sebelum mereka masuk rumah, mereka membersihkan kakinya dengan air, tetapi dengan air ya. Tetapi dalam peristiwa ini yang dilakukan Maria berbeda. Maria tidak membersihkan kaki Yesus dengan air, tetapi ia jauh lebih itu. Ia membersihkan kaki Yesus menggunakan minyak narwastu. Dan ini sangat berkaitan dengan kematian Yesus yang sebentar lagi pada saat itu akan dilakukan. Jadi media minyak ini luar biasa. Berbeda sekali dengan media yang digunakan air. Tetapi pada saat itu Maria menggunakan media untuk meminyaki kaki Yesus itu dengan minyak narwastu. Yesus dibasuh kakinya oleh Maria sebagai bentuk penghormatan serta kasih sayang Maria yang tulus, yang dilakukan dengan tulus hati. Kasih Maria diekspresikan dengan tindakan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saat orang mengasihi Yesus, harus mengekspresikannya dengan tindakan. Pelayan-pelayan Tuhan di sini, sebagian besar pelayan Tuhan berkata, aku mengasihi Yesus. Sering kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kata-kata aku mengasihi Yesus itu harus diekspresikan dengan tindakan. Tindakan yang jelas,
yang dilakukan oleh Maria, yaitu ia langsung mengambil minyak narwastu dan menuangkan setengah kati untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ini ekspresi yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria berupa penghormatan, berupa kasihnya yang tulus. Kalau direfleksikan untuk zaman kita apa, Bapak Ibu? Ya, saudara, banyak macamnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Wujud dari kita mengasihi Yesus, ya kita ekspresikan dengan tindakan. Tindakan kita melayani jemaat yang lain itu adalah tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan kita mengunjungi orang sakit, ya, di kota-kota besar ini kadang-kadang kalau jemaat udah ribuan, kadang-kadang orang sakit, jemaat yang sakit nggak terlayani. Tapi bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mau memikirkan satu poin bahwa ekspresi daripada mengasihi, ekspresi dari penghormatan terhadap Yesus yaitu dengan sebuah tindakan. Nah, apa sih sebenarnya makna yang bisa kita ambil? Yang pertama, makna dari Maria meminyaki kaki daripada Yesus itu yang pertama, cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Yesus. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Saya bandingkan minyak narwastu itu dengan minyak-minyak parfum sekarang ya Bapak Ibu ya. Saudara punya mengenal parfum namanya Chanel atau Dior. Itu harganya $150. $150 itu volumenya 1,7 mililiter. Itu harganya 2.250.000. Nah, kalau dalam ayat itu dikatakan setengah kati. Setengah kati itu 0,3 liter. Itu 300 dinar, Bapak Ibu. Wah, itu memang mahal sekali. Jadi, Maria berani mengeluarkan uangnya 300 dinar ya untuk membeli minyak narwastu dan mengurapinya. Dan ini adalah satu tindakan yang sangat serius nih yang dilakukan oleh Maria. Dia mau bukan hanya memiliki hati tapi mau mengorbankan hartanya. Ya, dengan memberikan minyak narwastu yang mahal itu adalah sebagai wujud benar-benar ia mengasihi Yesus. Meminyaki ada satu kata eleipsen. Kata-kata eleipsen ini bentuknya aorist indikatif. Kata-kata aorist indikatif itu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi, benar-benar terjadi pada titik waktu tertentu di masa lampau dan mengindikasikan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi. Jadi penulis Alkitab dalam hal ini Yohanes menggunakan kata-kata meminyaki itu eleipsin. Ini bukan satu kamuflase tapi satu tindakan yang benar-benar terjadi. Ya, dengan meminyaki ini, dengan eleipsin ini ada satu bentuk yang real yang bisa disaksikan. Karena apa? Nanti orang-orang di sekitar situ akan mencium baunya. Bau minyak narwastu itu luar biasa itu baunya. Semerbak memberikan aroma yang harum untuk seluruh ruangan itu sebagai sebuah indikator. Ternyata memang kematian Yesus itu sudah memberikan harum yang luar biasa dan artinya Maria sudah memulai memahami bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang penting karena berhubungan dengan kematian Yesus di kayu salib nantinya. Kaki Yesus, ada kata-kata kaki Yesus. Kaki Yesus adalah anggota tubuh yang paling hina, tetapi dimuliakan dan dianggap mulia oleh Maria. Ini merupakan penghormatan terhadap pribadi Yesus, bukan sebuah tindakan membersihkan kaki atau mencuci kaki biasa. Tetapi justru Maria melakukannya dengan mencuci kaki yang dianggapnya hina. Ia lakukan. Dan luar biasanya lagi, ia menyekanya dengan rambut. Bapak Ibu, rambut itu adalah mahkota wanita. Dan Maria memberikan mahkotanya, merendahkan diri untuk membersihkan kaki Yesus yang hina ini.
Dan ini gambaran dari penghormatan itu ada terjadi bagi Maria. Jadi memang kalau seorang menghormati, ia akan all out, Bapak Ibu. Ya, menghormati Yesus, mencintai Yesus, itu sangat all out. Ada hubungan yang sangat dekat, ada kemungkinan Maria dan Marta pernah mengingat bahwa saudaranya Lazarus pernah dibangkitkan. Dan sebagai sarana untuk membalas cinta kasih Tuhan, makanya ia melakukan tindakan ini. Nah, kalau seorang pernah mengalami ya pertolongan dari Tuhan, dia akan all out, Bapak Ibu. Kalau seorang pernah mengalami pertolongan dari Tuhan, dia akan all out. Mungkin saya selingin dengan kesaksian saya sedikit ya, Pak Gembala. Saya baru divonis kena jantung tanggal 17 Desember lalu. Ya, penyumbatannya adalah 99%. Dan langsung masuk ICU dan akhirnya dipasang kateter pakai ring, pasang ring 1. Selama menunggu dalam ICU itu saya berpikir, aduh saya mungkin ini udah waktu terakhir nih. Tuhan panggil saya. Ternyata Tuhan tolong. Saya hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Puji Tuhan saat ini saya kembali sehat, ya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya, ini anugerah Tuhan. Semua orang yang pernah mengalami pertolongan dari Tuhan, ia akan mengucap syukur, ia akan berterima kasih, ia akan memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi memang dari cerita peristiwa Maria meminyaki kaki Yesus itu, memang ada satu peristiwa sebelumnya yang mendahului, yaitu tentang Yesus membangkitkan Lazarus, dan Lazarus itu adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki, salah satu atau satu-satunya saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Makanya ini orang yang sangat luar biasa, Lazarus bagi keluarga Maria dan Marta. Dan saat itu Maria memahaminya, makanya ia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, ini sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang ya, yang ada dalam naratif ini, dalam cerita ini, seorang yang namanya Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Ia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya ini kata-kata yang kata-kata yang luar biasa. Kelihatannya Yudas Iskariot ini orang yang sangat memperhatikan pelayanan, sangat memperhatikan orang-orang miskin. Tetapi di balik kata-kata itu ternyata ada maksud yang luar biasa. Yang kedua, makna yang kedua, disinilah kelihatan kemunafikan atau kedengkian Yudas Iskariot. Sangat kontras antara sifat Maria yang ditampilkan dengan sifat Yudas Iskariot di dalam naratif dalam cerita ini. Yang kelihatannya seperti orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin, namun Yohanes menyebut ia sebagai pencuri atau pengambil uang khas. Dalam ayat yang ke-6 jelas sekali. Katakan, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang yang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, karena memang orang ini Yudas Iskariot memang tugasnya sebagai bendahara dalam pelayanan Yesus, dan dia pengen uang yang masuk di dalam perbendaharaannya. Dan banyak dalam cerita ini jelas sekali Yohanes menceritakan bahwa Yudas ini seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ada banyak kamuflase nih kadang-kadang di dalam pelayanan ini. Kelihatannya orang itu memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, tapi ada maksud lain atau ada udang di balik batu dengan apa yang
kerjakannya, sehubungan dengan profesi yang ia kerjakan. Dan jelas sekali di dalam ayat yang kita baca terlihat kemunafikan atau kedengkian Yudas Iskariot. Dia berkata bahwa sayang sekali menghamburkan uang 300 dinar, lebih baik itu untuk orang-orang miskin. Dikatakan hal itu bukan karena yang punya belas kasihan kepada orang miskin, namun dia adalah seorang pencuri. Jadi banyak orang yang bersembunyi di balik kegiatan rohani, Bapak Ibu. Kelihatan yang dilakukan oleh Yudas ini seperti sangat rohani, memperhatikan orang miskin, mempergunakan uang untuk kepentingan pribadi ternyata. Dan ini menjadi sebuah kritisasi yang harus kita benar-benar pahami bahwa banyak orang yang melayani Tuhan bersembunyi di balik kegiatan rohani. Ya. Sifat tamak Yudas Iskariot dengan menjual Yesus seharga 30 keping perak itu pun juga kelihatan setelah itu. Ya. Kalau ide 300 dinar diberikan orang miskin itu sebagai ide, baru idenya, tetapi saat Yudas akhirnya menjual Yesus dan mendapatkan uang 30 keping perak. Dan ini sebuah kenyataan yang memang si Yudas ini bersembunyi di balik kegiatan rohani, di balik maksud rohani yang ia maksudkan. Ayat yang ketujuh menarik, Bapak Ibu. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ternyata Yesus menyinggung bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu berkaitan dengan hari penguburan Yesus. Yesus itu harus mengalami kematian dan dikuburkan. Biasanya gambaran dari kematian Yesus ke depan ini digambarkan oleh Maria bahwa seorang yang mati, orang-orang yang meninggal, persiapan penguburan dengan meminyaki kaki Yesus itu berbicara tentang bahwa seorang jasad Yesus itu harus diminyaki dengan minyak-minyak narawastu, dan itu sebagai tanda. Makanya apa yang dilakukan oleh Maria itu persiapan penguburan dengan meminyaki kaki Yesus sehingga baunya semerbak di mana-mana. Maria lebih memahami siapa Yesus daripada Yudas yang kesehariannya bersama Yesus. Maria sudah tahu memang hal yang luar biasa apa yang Yesus harus hadapi. Nah, ini hal yang luar biasa nih. Ternyata Yesus mengingatkan, biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Yesus jelas-jelas ngomong kok, mengingat hari penguburanku. Ternyata ada kaitannya meminyaki kaki Yesus itu dengan hari penguburannya. Dan ini yang dilakukan. Di Palestina itu cuaca sangat panas, sehingga orang yang mati harus segera dikuburkan. Ya, alasannya mereka sangat menghormati jasad. Makanya jasad harus dikuburkan sebelum 24 jam. Saudara bisa baca dalam Ulangan 21 ayat 23. Dan ini adalah tradisi Yahudi, di mana mayat harus dimandikan dan diurapi dengan rempah-rempah. Yesus diperlakukan seperti itu walaupun dia belum mati. Ini sebagai persiapan kematian Yesus. Mereka sangat menghormati jasad, makanya sebelum 24 jam harus dikuburkan. Dan ini sudah tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. Jadi sangat berhubungan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan sebuah tradisi. Ya, tradisi yang diturunkan turun-temurun secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Makna yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan orang miskin selalu ada padamu, bisa setiap saat memperhatikan mereka. Disinilah ada satu makna, kesempatan itu sangat terbatas untuk berbuat bagi Yesus. Ya, Yesus katakan orang miskin selalu ada padamu. Aku tidak akan selalu ada padamu. Bapak Ibu,
waktu dan peluang itu sangat terbatas. Kalau saudara dan saya sekarang masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan itu, wah luar biasa. Makanya saya saksikan tadi, saya masih diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Ya, kesempatan yang kedua untuk hidup. Dan ini saya katakan saya akan pergunakan semaksimal mungkin. Bapak Ibu, dulu saya berat badannya 85. Sekarang berat badan saya 72 karena harus diet ketat. Mungkin saya sama Pak Gem sekarang badannya hampir sama nih, berat badannya nih. Ya, ya. Disinilah saya paham apa yang dikatakan Yesus, kesempatan yang sangat terbatas. Waktu dan peluang itu sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau Tuhan berikan juga kemampuan finansial bagi Bapak Ibu, gunakanlah sebaik mungkin kemampuan finansial itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena kesempatannya sangat, terbatas. Hal itu juga sangat berhubungan dengan hati atau motivasi. Motivasi yang dilakukan oleh Maria sangat berbeda dengan motivasi yang didasarkan atau yang diucapkan oleh Yudas. Nah, poin hati dan motivasi ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena saat kita melakukan tindakan, semua tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hubungan dengan pelayanan, itu didasari dengan motivasi. Apa sih motivasinya? Apakah motivasinya untuk meninggikan diri sendiri, atau motivasinya untuk mengagungkan Allah, untuk melayani Tuhan? Kembali lagi, kesempatan sangat terbatas. Makanya Yesus mengingatkan orang miskin selalu ada padamu. Bisa setiap saat memperhatikan mereka. Artinya kalau Yudas bilang uang itu untuk orang miskin, tenang aja. Orang miskin kan nanti ada padamu. Kamu bisa melakukannya setiap saat. Dan Yesus katakan, aku tidak akan selalu ada padamu. Dan karena waktu Yesus sangat singkat setelah peristiwa Paskah itu, nanti setelah masuk ke Yerusalem dan peristiwa Getsemani itu sangat singkat. Dan ini harusnya dipahami oleh Yudas, tetapi Yudas tidak memahaminya. Justru Maria yang memahaminya. Saya lanjutkan dengan 12 sampai 19 nih. Kalau saudara baca ayat 12 sampai 19, perikopnya Yesus diulukkan di Yerusalem. Saya baca sebentar ya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hei putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang yang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang Farisi kepada orang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini ada satu kejadian yang luar biasa sehubungan dengan apa yang terjadi di Betania. Setelah terjadi di Betania, ayat 12, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem dari Betania. Tadi saya katakan jarak daripada Betania ke Yerusalem itu hanya 3 atau 4 kilometer, jadi nggak terlalu jauh, dan itu dilakukan Yesus. Saat Yesus berjalan, ayat 13 dikatakan bahwa orang-orang di situ, ya, ayat yang ke-13, mereka mengambil daun palem
Nah, mengapa daun palem? Yang pertama memang daun palem itu banyak dijumpai di Israel. Ya, itu memang daun yang gampang diambil. Tetapi daun palem ini biasa dipakai untuk menyambut tamu-tamu yang terkenal yang datang berkunjung di Yerusalem. Nah, pada saat itulah satu poin di mana orang-orang mengambil daun palem dan menyosong dia sambil berseru Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ada kata-kata Raja Israel. Pada saat itu peristiwa di mana Yesus dielulukan dan orang-orang ingin mengangkat Yesus sebagai Raja atau menganggap Yesus sebagai Raja Israel. Ini satu peristiwa di mana seorang Mesias diagungkan dan Mesias ini ingin dijadikan Raja Israel secara jasmani. Itu yang diinginkan oleh orang-orang pada saat itu. Dia ingin menganggap Yesus sebagai raja yang dielulukan, yang diagungkan, yang harus dihormati, yang harus dimuliakan. Ada kata-kata Hosana. Hosana arti secara harafiahnya adalah selamatkan kami. Yaitu secara harafiah. Tetapi dalam teks itu, Hosana berarti ia yang bersorak-sorak bagi pujian bagi Allah. Dia yang diagungkan, dia yang dimuliakan, dia yang dibesarkan. Itu kata-kata Hosana. Jadi kalau secara harafiah Hosana artinya sebenarnya selamatkan kami. Tapi dalam teks itu diartikan ini satu kata-kata untuk menghormati, satu kata-kata pujian, hormat, penghormatan terhadap Allah. Ayat 14 ada satu peristiwa keledai. Nah, kenapa muncul keledai di tempat ini nih? Harusnya seorang tamu-tamu yang datang ke situ harusnya menggunakan kuda, apalagi dalam pemerintahan Romawi kuda itu sangat terkenal sebagai simbol kendaraan yang dipakai oleh orang-orang pada saat itu baik oleh tentara maupun pembesar. Tetapi pada saat itu kenapa muncul keledai dan keledai ini adalah yang dipakai Yesus. Ternyata ini adalah penggenapan nubuat dalam Sakaria 9 ayat 9. Ya. Sakaria 9 ayat 9 itu dikatakan yang jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas ekor anak keledai. Saya melihat luar biasa sekali semua yang ditulis oleh Alkitab itu digenapi. Ya, termasuk dalam peristiwa Yesus dielulukan, Yesus menggunakan apa namanya? Keledai itu pun digenapi. Yesus tidak menggunakan kuda, tetapi Yesus menggunakan keledai. Ayat 16, mula-mula murid-muridnya tidak mengerti sampai Yesus dipermuliakan. Baru mengerti. Ternyata peristiwa itu adalah peristiwa yang pernah dikatakan di dalam kitab mereka, ya tadi dalam Sakaria, ya, dan itu setelah dimuliakan orang-orang baru mengerti. Dan ayat 17, orang banyak memberikan kesaksian. Itu menggunakan kata-kata martureo. Jenisnya adalah imperfect indikatif aktif. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan yang tidak langsung. Mereka memberikan kesaksian dan mereka menghormati itu ada satu kegiatan yang sebelumnya terjadi. Kegiatan apa? Karena mereka melihat sebelumnya apa yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus. Kalau nggak ada peristiwa Lazarus dibangkitkan, mungkin saat Yesus masuk ke Yerusalem juga Yesus nggak dielu-elukan, tidak diagungkan. Tetapi mereka akhirnya bersaksi, martureo. Dan ini kata kerja ini menunjukkan sebuah kegiatan yang tidak langsung yang ada hubungannya dengan kegiatan sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Yohanes menggunakan satu frase kata martureo yang jenisnya adalah imperfect indikatif aktif. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan yang tidak langsung karena kegiatan yang sebelum yang terjadi. Orang banyak, ayat 18, orang banyak menyosong dan memuliakan Yesus setelah ia mendengar mujizat. Kembali ada triggernya,
Banyak orang yang menyongsong, banyak orang yang menyambut, ada hubungannya dengan mujizat. Dan ini memang mujizat ini sebuah trigger Bapak Ibu. Trigger untuk orang tahu dan mempermuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Harusnya kita orang-orang percaya sudah mengenal Yesus, nggak akan mengejar-ngejar mujizat. Ya, mujizat ini ada sebuah trigger di mana orang yang baru mendengar siapa Yesus, baru percaya siapa Yesus, akhirnya ia memuliakan Yesus karena ia mendengar mujizat. Ya, bagi kita orang-orang percaya harusnya nggak mengejar-ngejar mujizat, yang kita kejar adalah Yesusnya. Yesusnya yang lebih kita kejar, bukan mujizatnya. Mujizat itu akan menyertai saat kita dapatkan pribadinya. Ayat 19, orang Farisi menyindir bahwa mereka tidak berhasil. Ya, lihat yang ayat 10. Ayat 10 sebelumnya, orang-orang Farisi ingin membunuh Lazarus. Banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan mengikuti Yesus. Ini satu kegiatan. Yesus itu dianggapnya rival. Yesus dianggapnya rival. Apalagi saat banyak orang mengikuti Yesus, mereka kehilangan masa, Bapak Ibu. Orang-orang Farisi kehilangan masa. Makanya ayat yang 10 dikatakan Lazarus yang sebagai orang yang dibangkitkan harus dibunuh, harus dimatikan. Ya, dalam ayat 10 itu dikatakan orang Farisi menyindir bahwa mereka tidak berhasil membunuh Lazarus. Banyak orang Yahudi yang meninggalkan mereka dan mengikuti Yesus. Ini satu kejadian yang kita pahami luar biasa ya. Rivalitas di masa Yesus itu berat sekali loh. Datangnya Yesus memang membuat sebuah terobosan yang luar biasa nih. Di mana terobosan-terobosan pelayanan Yesus itu menjadikan kelompok lama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para imam, ahli Taurat itu menjadi kepanasan. Atau orang mengatakan menjadi kebakaran jenggot. Dan akhirnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan mengikuti Yesus. Yang pertama, saat mereka tidak lagi diikuti oleh orang-orang Yahudi, ia kehilangan masa. Yang kedua, ia kehilangan pengaruh, Bapak Ibu. Orang-orang Farisi ini kehilangan pengaruh. Sekaligus kalau orang kehilangan pengaruh pada saat itu, ia kehilangan income. Ya, kembali ujung-ujungnya duit hilang. Karena apa? Nanti mereka nggak lagi pergi ke Bait Allah, membawa persepuluhan, membawa segala sesuatunya, tetapi pelayanan-pelayanannya ditujukan kepada Yesus. Jadi selain kehilangan masa, ia kehilangan otoritas, pengaruh, dan yang ketiga ia kehilangan namanya income. Jadi beberapa poin yang bisa kita lihat dalam naratif ini dari kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Yang pertama, banyak orang-orang yang mengeluhkan Yesus setelah ia melihat dan mendengar mujizat yang Yesus lakukan. Ini menjadi sebuah kritisasi. Jangan sampai jemaat baru memuliakan Tuhan, baru mengagungkan Tuhan setelah mengalami mujizat, setelah mengalami apa yang setelah ia melihat dan setelah ia mengalami apa yang ia lakukan. Itu boleh, tetapi seharusnya sebagai orang percaya, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita bersyukur, kita akan meninggikan, kita akan mengagungkan Yesus kita. Itu aja harusnya poinnya di situ ya. Ayat yang di atas kita bisa melihat banyak orang mengeluh-ngeluhkan Yesus setelah ia melihat dan mendengar mujizat yang Yesus lakukan. Ini menjadi sebuah kritisasi kalau orang-orang saat ini melakukan seperti itu. Wah, jangan-jangan banyak orang-orang yang mencari Yesus dan mengeluhkan Yesus setelah ia mendengar mujizat atau mengalami mujizat baru ia melakukan. Yang kedua, ada kata-kata hosana. Kata-kata hosana ini adalah kata-kata pujian bagi Allah yang maha tinggi. Ya, tidak berarti Tuhan selamatkan aku lagi, tapi ini satu kata-kata, aku mengagungkan Engkau, aku memuliakan Engkau. Makanya ada pujian-pujian hosana, 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 hosana yang di tinggi, itu adalah satu kata-kata pujian.
Ya. Jadi kata-kata pujian ini menjadi kata-kata yang sangat berarti bagi kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang berikutnya, semua nubuat dalam Alkitab pasti digenapi nih Bapak Ibu. Ya, termasuk nubuat-nubuat yang ada yang kita dengar saat ini. Ini satu nubuat tentang Yesus harus naik keledai. Itu pun digenapi. Ya, hanya seekor keledai aja loh. Tapi satu poin ini bukan satu hal yang remeh. Penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan, semua yang dikatakan itu digenapi satu persatu. Termasuk hanya keledai aja digenapi. Termasuk kedatangan Yesus yang kedua pasti akan digenapi. Menjadi pemahaman bagi kita semua orang percaya, kita harus menyadari bahwa semua nubuat dalam Alkitab pasti digenapi. Termasuk kata-kata di dalam Efesus itu, di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, itu digenapi iya. Mungkin Bapak Ibu mendengar tentang satu sekarang gerakan ya, Kristen progresif ya. Itu adalah penggenapan-penggenapan. Akan banyak orang-orang nabi-nabi palsu yang menggambarkan tentang kesesatan. Ya, yang mungkin jemaat pernah mendengar Kristen progresif yang sekarang lagi booming ya di YouTube ya, di TikTok, di YouTube. Ya, ini anak muda yang main TikTok ini masih ngerti nih TikTok atau Instagram nih. Ada seorang yang Iya. menggembar-gemborkan tentang Kristen progresif. Kemarin saya baru membahas tentang Kristen progresif di Chapel ya, di Chapel. Dan itu adalah penggenapan karena firman Tuhan dikatakan di hari-hari akhir akan muncul di tengah-tengah kamu penyesat-penyesat. Nah, ini mungkin suatu kali harus dibahas nih tentang Kristen progresif itu kayak apa nih. Karena jemaat perlu pemahaman itu nih. Ya, pemahaman tentang Kristen progresif itu apa. Jadi Bapak Ibu, semua nubuat dalam Alkitab pasti digenapi. Itu menjadi satu pegangan bagi kita. Termasuk hal-hal yang kecil. Ya, kematian Yesus di dalam kitab Yesaya dikatakan Yesus tergantung di kayu salib. Itu pun digenapi loh. Harusnya Yesus itu kalau dikenakan hukum adalah hukum Yahudi. Karena ia dianggapnya menghujat Allah. Ya, harusnya menghujat Allah. Orang yang menghujat Allah di hukum Yahudi harusnya dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Bapak Ibu bisa lihat, bisa telaah lagi di dalam Kisah Rasul, itu peristiwa Stefanus. Stefanus dianggapnya menghujat Allah, makanya tindakan orang-orang Yahudi merajam Stefanus dengan batu. Tetapi Yesus enggak dirajam oleh batu loh, karena memang sudah dinubuatkan. Yesus harus tergantung di kayu salib. Dan itu semua nubuat dalam perjanjian lama, semua apa yang tertulis dalam Alkitab itu digenapi. Termasuk kematian Yesus nanti. Yesus harus 3 hari, dia harus mati, dikuburkan, dan bangkit. Itu ditulis juga, Korintus mengutip juga. Dia yang 3 hari harus mati dan harus bangkit. Dan ini digenapi semuanya. Ini dasar Tuhan, Tuhan kita. Kalau kita merenungkan kembali, kita tahu bahwa semua nubuat-nubuat dalam Alkitab itu pasti digenapi. Jemaat harusnya lebih kuat. Jemaat harus berkata bahwa apa yang di dalam tertulis di dalam Alkitab itu dia dan amin. Dan satu persatu Tuhan genapi, satu persatu Tuhan genapi. Yang keempat, saat orang melihat dan merasakan Allah, maka ia bersaksi. Seharusnya memang nggak seperti itu, tetapi memang ini sebagai trigger. Orang bisa bersaksi kalau ia merasakan dulu. Ya, ia merasakan apa yang dialami, mujizat apa yang ia alami, baru ia saksikan. Nah, ini memang keadaan yang seperti itu sangat umum. Ya, orang merasakan dulu baru bersaksi. Ya, harusnya orang-orang Kristen sebagai hakikatnya kita harus bersaksi tanpa merasakannya. Tetapi ada kaitannya apa yang dirasakan, apa yang dialaminya, baru setelah itu ia saksikan. Ya, ia saksikan. Ya, itu poin yang kedua. Saya akan lanjutkan dengan satu pokok bahasan yang
Terakhir, tetapi saya tidak akan memberikan dengan slide ya, saya akan ngomong langsung aja. Kalau kita lihat ini ada yang menarik di Yohanes 12 ini ya. Yohanes 12, poin Yohanes 12 ayat 37 saya akan bacakan ya. Yohanes 12 ayat 37. Mengapa orang tidak dapat percaya? Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ini ternyata sudah Alkitab singgung. Dalam tes ini Alkitab sudah singgung. Bapak Ibu, orang Yahudi sekarang ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok Yahudi Mesianik. Kelompok Yahudi Mesianik itu kelompok yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada kelompok Yahudi Ortodok. Kelompok Yahudi Ortodok ini tidak percaya Yesus sebagai Mesias sampai sekarang. Ya. Dan yang ketiga ada kelompok Yahudi ekstrim. Yang ekstrim itu sangat luar biasa, tingkah laku dan segala sesuatunya sangat Taurat sekali. Dan 3 kelompok yang besar ini ada di Israel sampai saat ini. Kelompok Yahudi Mesianik itu sangat kecil, Bapak Ibu, dibandingkan dengan tadi yang ortodok dan ultra ortodok atau ekstrim ini, sangat kecil. Nah, Yohanes mengungkapkan mengapa orang Yahudi tidak percaya. Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini kembali lagi nih diingatkan. Semua firman digenapi ini. Yesaya ngomong, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40 nih, perhatikan. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ternyata orang Yahudi nggak percaya itu karena memang iya, Allah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Ini berbicara tentang mata rohani mereka yang tertutup. Nah, ini kita kalau berdoa untuk orang-orang Yahudi memang harus berdoa, Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada orang-orang Yahudi ini, sehingga mata hati mereka dibukakan. Nah, kalau seorang mata hatinya tertutup, susah sekali menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, termasuk saudara-saudara kita kalau dibutakan mata hati rohaninya, nggak bakalan terbuka. Tetapi kalau Tuhan telah membuka mata hati mereka, itu gampang sekali menerima Tuhan. Ya, jadi mengapa orang-orang Yahudi sangat susah menerima Yesus? Karena memang mata hati mereka tertutup. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati. Mata jasmani ia melihat, ia nggak bisa menerima, apalagi mata rohaninya, hati mereka, dia menolaknya. Ayat 41, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata tentang dia, tentang Yesus. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Salah satu pemimpin yang percaya kepadanya, orang-orang Yahudi, kita mengenal ada Nikodemus ya. Itu salah orang pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakui, berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Walaupun banyak pemimpin-pemimpin yang mengakui, apalagi peristiwa Yesus disalibkan, itu ada satu goncangan. Seorang yang mengadili Pilatus ya, itu mendapat satu goncangan yang luar biasa. Tetapi karena mereka lebih suka penghormatan terhadap manusia dan tidak mau dikucilkan, maka ia tetap aja menolak Yesus ya. Dan ini yang terjadi. Ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukanlah percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Ini satu poin. Kalau mata hati mereka sudah dibukakan, mereka akan percaya.
Dan Yesus katakan kalau mereka percaya kepadaku, ia akan percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini kasihan banget loh. Dunia banyak sekali yang mendapatkan kegelapan. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang-orang percaya memberitakan terang itu. Terang itu adalah kabar baik yaitu Injil. Sehingga mereka tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sebenarnya Yesus datang untuk menyelamatkannya. Walaupun banyak orang yang mendengar, tetapi tidak melakukannya. Yesus katakan, aku tidak akan menjadi hakim, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Ini konteks ini ya, konteks dalam hal ini, konteks Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ada konteks lain, Yesus datang sebagai hakim. Iya, ada. Ya, akan menghakimi. Tetapi dalam konteks ayat ini, karena konteks besarnya, kitab Yohanes ingin memperkenalkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Yohanes ingin memperlihatkan bahwa Allah menjadi manusia itu luar biasa ya. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu konteks besarnya bahwa kitab ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya dalam kitab Yohanes dimulai dengan pemahaman tentang logos, ya, Allah yang menjadi manusia. Dan itu memang fungsinya dalam konteks ayat ini adalah Yesus sebagai juru selamat, ya, yang menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku, Bapa kepada aku. Jadi poin di dalam ini luar biasa. Barang siapa menerima Yesus akan mendapatkan hidup. Ia tidak tinggal di dalam kematian. Dan ini yang terus-menerus Yesus ulang dan Yohanes menuliskan beberapa kali satu poin, satu penekanan-penekanan yang penting ini. Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes ini banyak naratif ya, banyak cerita ya. Dan cerita-cerita itu yang diutarakan oleh yang dinarasikan kembali oleh yang diceritakan kembali oleh Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes sebagai penulis yang sangat teliti, ya, karena Yohanes ini orang yang dekat dengan Yesus ini, sangat dekat. Ia dikatakan sebagai beloved man, orang yang dikasihi, orang terkasih. Makanya kalau kita di dalam Alkitab ada orang yang terkasih itu siapa? Salah satunya adalah Yohanes ya. Yohanes adalah orang terkasihnya yang ada. Bapak Ibu, demikian gambaran daripada Yohanes secara garis besarnya. Mungkin biar ada waktu banyak untuk kita berdiskusi ya. Saya kembalikan kepada Trivena, silahkan. Oke, terima kasih Pak Andreas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada yang ingin bertanya, bisa dengan mengangkat tangan atau mengetikkan di kolom chat, nanti akan dibacakan. Sambil menunggu, saya akan memulai pertanyaan dulu ya Pak Andreas ya. Oke. Tadi kan di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya, karena ada sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa dia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang mau saya tanyakan nih Pak, ini kebutaan rohani yang memang dikondisikan, maksudnya bahwa ada rencana dari Allah, apa saja jangan bagian Sorry, saya putus-putus lagi.
nih. menunjukkan bahwa di Bila, sini juga susah sinyal. coba lagi ulangi yang terakhir pertanyaannya. Apakah memang ini rencana Allah bahwa bangsa Yahudi ini dikondisikan mereka tertutup mata rohaninya untuk tidak menerima Mesias, sehingga memang keselamatan ini bisa diberikan ke bangsa lain, atau memang mereka membutakan mata hati mereka sendiri gitu. Karena di sini kan ada pertanyaan, iyanya itu siapa? Karena kan ada kata iya. Karena kalau misalnya ini adalah Allah yang mengkondisikan, tapi ada beberapa orang, beberapa pemimpin yang percaya gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Memang dua-duanya. Yang pertama itu Allah. Allah membuat kondisi untuk orang Yahudi itu dibutakan mata hatinya. Karena memang whole-nya, keseluruhannya, keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Dengan adanya, Paulus katakan, dengan orang Yahudi yang menolak Yesus, makanya keselamatan itu ada bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi memang poin pertama, iya, ini Allah membutakan, ini kondisi memang dikondisikan seperti itu. Tapi yang kedua, kembali lagi respon. Ya, respon ini penting sekali. Respon orang-orang Yahudi yang saat itu akhirnya menjadi tegar tengkuk, dan itu karena alasan-alasan bawahnya tadi. Karena mereka dianggapnya sebagai orang yang tidak mau dikucilkan oleh hal itu. Itu kan responnya. Dia takut tidak dihargai oleh, tapi lebih senang. Nah, itu adalah dirinya. Dua posisi. Yang pertama, Allah mengkondisikan dalam pengertian ia dibutakan, keselamatan itu akan lari kepada bangsa-bangsa. Kita sebagai Yahudi rohani akhirnya menerima keselamatan. Yang kedua, karena responnya orang-orang Farisi banyak yang takut kepada manusia dan takut kepada Allah. Walaupun ada sebagian pemimpin-pemimpin mereka yang juga akhirnya sudah mengalami kelahiran baru, kayak Nikodemus kan, dia yang mengalami kelahiran baru itu orang Yahudi, orang ahli ahli bahkan dikatakan Nikodemus orang guru ya, tapi akhirnya Nikodemus bisa menerima karya keselamatan Allah. Jadi dua-duanya, yang kedua karena respon membuat mereka, dia nggak mau menerima Yesus karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Sayang kan? Ini belum pernah terjadi, tetapi ia tetap aja berkata bahwa saya nggak mau dikucilkan oleh manusia. Ini kadang-kadang seperti itu nih. Itu responnya ya. Ayat ini berbicara kondisi yang dikondisikan. Yang kedua, karena juga ada responnya seperti itu. Itu seperti itu, Rivena. Silakan Pak Gem. Oke, baik, Pak. Dengan ayat ini yang tadi Pak Andreas jelaskan bahwa memang ada dari sisi Allah yang mengeraskan, membutakan mata hati mereka. Apakah ini yang dimaksud dengan predestinasi, Pak? Bahwa memang mereka sudah ditentukan untuk tidak selamat, seperti itu, Pak. Oke, itu aja, Pak. Ya, Itu yang pertama. Iya, memang kalau kita pahami bahwa predestinasi ini Allah menetapkan ya. Allah menetapkan sebelumnya, Allah mengetahui dan Allah menetapkan sebelumnya. Kalau kita tarik-tarik di situ ya memang bisa. Tetapi predestinasi yang di sini kan bukan predestinasi dalam satu poin. Karena di waktu yang lain Allah berkata bahwa aku menetapkan engkau menjadi umatku. Aku memilih engkau. Ya, aku memilih engkau. Jadi orang Israel itu orang pilihan Allah, umat pilihan Allah sampai sekarang loh. Sebagai umat pilihan Allah, ya. Dalam pengertian itu kalau dalam ayat ini memang banyak berbicara, memang ini ketetapan dari Allah, tetapi responnya yang mereka hadapi lebih banyak nih Pak. Sehingga kenyataannya sampai sekarang banyak orang-orang Yahudi yang menolak Mesias. Kita berdoa untuk orang-orang Yahudi biar Tuhan membukakan mata hati mereka. Walaupun ada satu poin ini predestination, ya, ketetapan. Allah memahami dan Allah menetapkan mereka. Tetapi saya yakin karena nafas daripada Yohanes ini kan
Allah berkata bahwa Allah mengasihi semua orang. Apalagi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Artinya memang nafasnya Allah mengasihi semua orang. Ya, walaupun dalam ayat Yesaya ini, Yesaya memberikan satu penekanan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi memang ayat itu berbicara tentang, iya, kalau bicara tentang predestinasi ketetapan, iya, ya. Tetapi bukan hanya satu titik itu, Pak. Karena ayat-ayat yang lain, Allah justru nafas Allah justru mengasihi, lebih mengasihi. Tetapi respon mereka yang lamban, respon mereka yang membutakan hati mereka, sehingga mereka membuat mereka dekil. Karena Allah memilih umat Israel kan menjadi umat pilihan Allah. Ya. Dan di dalam umat pilihan Allah ini kan ada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sebenarnya. Karena keluarnya dari Mesir kan masih general orang-orang pilihan Allah. Ya, itu Allah menetapkan untuk menjadi umat pilihan Allah. Tetapi menjadi kelompok yang eksklusif nih, kelompok apa namanya Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, ini menjadi satu kelompok yang sangat eksklusif. Ya, apalagi kelompok-kelompok pemegang Talmud nih. Waduh, mereka sangat eksklusif sekali nih. Kelompok-kelompok ini nggak akan tersentuh nih. Nah, seperti itu akhirnya mereka dikatakan ini memang dibutakan mata hatinya. Ya. Dan sampai sekarang kelompok-kelompok ini kan masih banyak. Ya, Yahudi ultra ortodok ini kan banyak ini. Masih banyak yang keras. Seperti itu, Pak. Jadi betul ini predestinasi iya karena ada kata-kata itu, tapi yang jelas memang banyak yang ngomongin tentang ini adalah karena respon mereka yang lamban. Mereka nggak merespon. Ya. Seperti itu, Pak Gembala. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Charles. Shalom Pak, Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes dan dia menulis mengenai surga yang ditulis di Kitab Wahyu. Lantainya dari emas dan lain-lain. Apakah ia yang dimaksud Yohanes, murid Tuhan Yesus sehingga yang menulis surga seperti itu? Iya, betul. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, ya. Dan menggambarkan tentang satu keadaan. Nah, kita harus pahami kitab Apokaliptis ini, ya, kitab Apokalipse atau Apokaliptis ini adalah sebuah kitab yang gambaran untuk, nah kalau saya gambarkan orang yang ada di dalam lingkaran Apokalipsis ini adalah orang yang berada dalam lingkaran tertentu itu, nggak tahu tangan saya kelihatan nggak? Nah, di tengah-tengahnya bisa berbicara tentang lingkaran yang itu, tetapi juga Apokaliptis ini berbicara tentang future, ke depan, yang menembus lingkaran ini. Nah, pada saat itu memang saat Yohanes dibawa ke Patmos menulis tentang keadaan, tentang surga dan neraka itu salah satunya ya, itu memang keadaan di mana orang-orang Israel dalam masa penderitaan yang luar biasa nih. Ya, penderitaan Romawi yang luar biasa dan ia memberikan sebuah pengharapan itu tentang adanya surga. Nah, sebenarnya kata-kata yang diungkapkan oleh Yohanes, lantainya dari emas, perak, dan lain sebagainya itu adalah gambaran. Gambaran bahwa surga itu adalah sebuah keadaan di mana lebih daripada itu, lebih dari emas dan perak sebenarnya. Tapi pada saat itu yang ada, yang bisa dikenal adalah emas, perak, dan batu-batuan. Ya, mungkin ada batu akik juga tuh kali ya. Karena batu-batuan kan. Itu yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Makanya itu satu tempat yang luar biasa indahnya. Satu keadaan yang luar biasa indahnya. Makanya surganya dari emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menyermati kitab Wahyu ini? Saya yakin semua apokaliptik itu pun juga akan digenapi. Tapi yang jelas kita yakin bahwa nafasnya ada yang namanya surga dan ada namanya neraka. Surga ini berbicara tentang satu tempat atau satu keadaan di mana yang luar biasa. Kalau mungkin saat ini Yohanes dikasih gambaran tentang surga, ia akan menulis
surga dipenuhi dengan ini nih, keadaan IT yang luar biasa nih. Pintunya pakai LDR yang bisa buka tutup sendiri, terus banyak drone yang melayang-layang, terus banyak sekali satu keadaan yang dahsyat karena dipenuhi dengan teknologi. Kalau Yohanes hidup pada masa kita sekarang ini, untuk menggambarkan satu yang luar biasa indah, satu tempat yang luar biasa megah. Itu yang poinnya yang ingin dikatakan oleh Yohanes. Ya, ingin menggambarkan sesuatu yang agung, yang mulia, yang megah. Nah, untuk membuktikan kayak apa? Nanti kita sama-sama akan buktikan kayak apa surga itu. Satu tempat yang luar biasa yang disediakan Tuhan, ya. Yang mungkin lebih daripada emas dan perak, ya. Karena itu Yohanes pada saat itu memahami yang paling berharga emas, perak, dan batu-batuan ini. Batu zamrud dan batu-batu yang lainnya. Pada saat itu yang berharga, yang luar biasa di situ. Itu Pak, siapa tadi? Pak Charles. Charles ya. Nah kan Kak Lexi ingin bertanya. Halo? Ya Pak. Udah jelas. Dengar ya? Jelas, Iya ini, Kak. aduh speaker lagi ada bermasalah. Coba pertanyaan saya ini sama sebenarnya dengan pertanyaan Pak Gem dari awal penjelasan Bapak. Saya tuh udah dari dulu pertanyaan ini selalu ada pada saya berpikir ya bahwa satu sisi di firman Tuhan kok ada memang menjelaskan bahwa Allah mengeraskan hati terus umat Israel, tapi satu sisi Allah memilih mereka, lalu mereka ditentukan. Ini membuat saya berpikir kok masih belum pas di hati gitu ya, seperti tujuannya apa sih dalam hal demikian. Nah, memang sempat kepikir dengan mengeraskan hati, keselamatan itu kan menyebar ke bangsa-bangsa lain, itu sudah dinyatakan oleh Paulus. Tapi apakah karena memang dampak dari kekerasan hati memang karakteristik Israel seperti itu sehingga Allah benar-benar mencari mereka itu iman yang lahir, yang benar-benar lahir dari hati, respon yang benar-benar respon banget sampai sedemikian gitukah? Jadi itu yang membuat ini sebagai suatu ungkapan hati saya aja gitu Pak Andreas ya, maksudnya untuk hal demikian yang saya bertanya-tanya dari dulu sebenarnya sih dari dulu waktu sudah lama banget, yang belum terpecahkan itu ya. Tapi ya mudah-mudahan diskus malam ini bisa mengarahkan kita ke arah sana yang lebih lagi. Yang kedua Pak, tadi itu saya sempat lihat ada di slide bahwa sempat ucapan saya salah dengar ya, bahwa orang Farisi itu memang menghendaki Lazarus mati ya. Iya ya. Iya. Nah, itu dalam hal ini untuk menghendaki Lazarus mati, tujuannya itu apakah mempermalukan Yesus atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang betul. Kita berkata bahwa mengapa Allah mengeraskan itu sangat berhubungan dengan karakternya orang Israel yang luar biasa degil ya. Ya, sejak ia keluar dari Mesir aja udah degil sekali loh orang-orang Israel itu. Ya, di mana pertama kali Allah memanggil Musa menjadi alatnya, Musa pun sendiri sempat bingung, sempat nggak percaya apakah memang Tuhan memanggil saya untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya dengan panggilan khusus, Musa melihat semak api yang menyala, akhirnya Musa mau. Dia pun akhirnya masih tetap bimbang. Dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa. Makanya diberikan penolong yang lainnya, yaitu kakaknya, Harun. Ya, saat itu pun Musa masih ragu apakah bisa ya meyakinkan Firaun dan meyakinkan orang Israel. Makanya disertai dengan tulah-tulah. Tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10 itu sebagai gambaran bahwa memang ini loh Allah yang hidup, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka harus pahami, orang Mesir harus paham
Tetapi juga orang-orang Israel harus paham bahwa yang memanggil mereka keluar adalah Allah sendiri. Akhirnya dengan itulah yang terakhir kematian anak sulung itu, ya, Fir'aun, orang Mesir memperbolehkan orang Israel keluar. Tetapi di tengah jalan, orang Israel bersungut-sungut lagi kan. Dia berkata, ngapain sih dibawa keluar, kan lebih enak di Mesir. Apalagi dalam peristiwa dia harus menyeberangi Laut Kosong itu. Dia kan bingung itu. Sementara di belakangnya ada banyak tentara itu. Tentara Mesir yang akan membunuh. Dan di depannya adalah laut. Nggak bisa kemana-mana. Allah menunjukkan kasihnya dengan membelah Laut Kosong. Sampai akhirnya Musa berkata Allah itu Allah El Sade. Allah yang Almighty. Allah yang maha besar. Itu pun orang-orang Israel masih belum paham dan belum tahu bahwa ia adalah umat pilihan Allah. Di tengah perjalanan, dia masih menggerutu karena kehabisan air. Ya, airnya pahit, makanya Tuhan membuat mukjizat juga. Dirubah air yang pahit itu menjadi air yang bisa diminum. Itu pun masih menggerutu. Sampai suatu kali Musa jengkel memukul batu karang. Ya, batu karang. Padahal Musa nggak pernah disuruh Tuhan untuk memukul batu karang, tetapi karena jengkel ia pukul batu karang. Ya, Tuhan hanya memerintahkan Musa untuk menunjuk batu karang itu pasti akan keluar, tapi karena jengkelnya Musa kepada orang Israel, dipukullah itu batu karang. Itu pun juga tetap nggak percaya. Peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai. Dia naik ke Gunung Sinai, di bawah orang-orang membuat Baal karena dianggapnya Allahnya nggak akan menolong dia, maka ia ingin menciptakan Allah sendiri, yaitu dengan Baal, dengan gambaran ia membuat patung-patung. Akhirnya Musa turun dan 10 perintah Tuhan itu dilempar dan dihancurkanlah patung-patung itu. Tapi Tuhan masih mengasihi, menyuruh Musa naik kedua kali, akhirnya ia membuat hukum Taurat. Di situ bisa kita lihat betapa degilnya, betapa keras hatinya orang-orang Israel itu. Dan dalam peristiwa kedegilan ini, setelah peristiwa Taurat diberikan, orang Israel itu aneh-aneh lagi. Makanya Tuhan memberikan hukuman, yaitu dibuang mereka. Dalam dunia pembuangan itu dengan pengertian agar orang Israel belajar, orang Israel itu insaf, orang Israel itu sadar. Tetap aja, ya, setelah dari pembuangan mengalami masa-masa yang luar biasa jahat itu, ya, masa-masa yang jahat. Akhirnya ya kerajaan Israel dipecah dan lain sebagainya, ya. Dan akhirnya satu peristiwa yang dimana kita semuanya tahu ternyata Tuhan ini Tuhan yang baik ya sebenarnya, Tuhan yang mengasihi mereka. Akhirnya satu peristiwa tentang Mesias yang hadir lewat Yesus Kristus itu. Jadi Bapak Ibu, memang karakter orang yang seperti ini memang salah satunya akhirnya setelah pembuangan dan lain sebagainya, Yesaya ngomong tentang ini orang yang tegar tengkuk ini Tuhan telah mengeraskan hati mereka, ya, mengeraskan hati mereka. Tapi yang jelas bahwa mengeraskan hati mereka ini dalam pengertian bahwa Tuhan ingin agar keselamatan itu agar tidak menjadi monopoli orang-orang Yahudi aja. Itu intinya. Pertanyaan yang kedua tadi tentang apa ya? Tom masih ingat nggak? Lazarus, Pak. Kenapa orang Israel menginginkan Lazarus mati? Apakah untuk mempermalukan Yesus atau ada maksud lain? Iya, kalau ayat itu kita baca aja jelas sekali ya. Kita baca ya di dalam Yohanes ya. Yohanes 12. Saya buka dulu pelan-pelan. Yohanes 12 ya. Di ayat yang setelah Yesus dielulukan, terus mana ya? Sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, ayat yang di atasnya. Nah ini ayat yang ke-9. 9. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana
Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, ini poinnya di sini nih. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya Yesus. Itu Pak sebabnya Pak. Mereka ingin membunuh Lazarus karena Lazarus ini banyak orang meninggalkan mereka, banyak orang meninggalkan para imam dan mereka mengikuti Yesus. Jadi ayat yang 10 itu, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ini sebabnya. Sebabnya bukan karena ingin mempermalukan Yesus, tapi karena ia kehilangan massa, Pak. Kehilangan pengikut. Karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Mereka ini adalah para imam dan percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Pak, mengapa mereka ingin membunuh Lazarus. Selain Lazarus, saya duga Lazarus itu aktif sekali. Bersaksi, akhirnya banyak orang percaya juga. Akhirnya ia harus dibungkam. Tetapi jelas sekali dalam kitab Yohanes ini penulis mengatakan sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan mereka percaya kepada Yesus. Karena orang-orang Yahudi, para imam khususnya kehilangan massa, Pak. Kehilangan pengikut, Pak. Makanya dia ingin membunuh Yesus, Lazarus. Nanti setelah itu, setelah gagal membunuh Lazarus, dia ingin membunuh Yesus dan seterusnya. Ini memang gambaran yang bisa kita lihat seperti itu, Pak Alex. Ya, jelas sekali ayat mengatakan sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, meninggalkan para imam. Ya, ini tentang predestinasi. Ada pertanyaan yang menggelitik begini, Pak, apakah orang-orang jahat itu juga dipredestinasikan Tuhan? Apakah Tuhan juga mempredestinasikan orang-orang yang jahat, orang-orang yang degil? Nah, ini. Kalau dalam sistematika teologi ada dua jawaban. Jawabannya adalah yang pertama ada konsep tentang supralapsarianisme. Yang kedua adalah infralapsarianisme. Supralapsarianisme mengatakan bahwa semua kejahatan, orang-orang jahat, semua yang tidak baik, termasuk setan itu adalah ditetapkan oleh Allah. Itu supralapsarianisme. Tapi dibantah oleh kelompok infralapsarianisme mengatakan bahwa kejahatan, segala sesuatu yang nggak baik itu adalah seizin oleh Allah. Lebih lunak ini, seizin Allah itu terjadi. Mungkin kalau kita orang-orang Gereja Betel Indonesia lebih mengatakan bahwa itu seizin Tuhan. Segala sesuatu yang nggak baik, segala sesuatu yang jahat itu terjadi karena seizin Tuhan. Saya katakan, saya sakit tiba-tiba divonis jantung, itu saya katakan ini seizin Tuhan terjadi. Ada makna apa sih? Ada poin apa sih orang sakit kok seizin Tuhan? Poinnya berikutnya adalah saya belajar untuk hidup sehat. Tidak makan semua makanan masuk. Belajar untuk diet. Bapak Ibu, saya ukuran bajunya dari XL menjadi M loh. Tapi saya merasa, wah senang sekali sekarang M baju saya. Baju-baju lamanya bisa dipakai lagi. Ada maknanya. Di balik saya harus tergapar di rumah sakit. Ya, saya katakan itu adalah seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kata jemaat, Bapak sekarang tambah muda loh Pak, urusan, ya puji Tuhan. Tambah ganteng nggak? Saya bilang iya tambah ganteng. Itu seizin Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang kelompok mengatakan itu ketetapan Tuhan atau predestinasi Tuhan, enggak. Kalau saya lebih yakin bahwa itu adalah seizin Tuhan, izinkan itu terjadi. Nah, kalau menanggapi seperti ini, saya setuju juga bahwa kalau tadi poin iya, membuat degil itu juga seizin Tuhan juga. Ya, seizin Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kita, bangsa-bangsa lain menerima keselamatan. Waduh, ini luar biasa nih. Desain Allah ini dasar banget.
Kesaksian Allah dahsyat sekali. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan saya kembalikan kepada Ivena. Saya mau bertanya satu lagi nih ya Pak ya. Masih tentang ayat yang ke-40. Masih tentang membutakan atau mendekilkan. Nah, tapi ada ayat yang menunjukkan suatu batas waktu nih Pak. Yaitu bahwa supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, jadi ada suatu jadi kondisi di mana Tuhan mengizinkan kedekilan ini sampai sesuatu menyembuhkan. Ini menuju kepada kematian Yesus atau menuju kepada future, yaitu langit baru, bumi baru gitu. Atau ketika Yesus datang kembali yang kedua. Iya. Saya yakin banget semua yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, termasuk dia dibuat degil, dia dibutakan hatinya ada hubungannya dengan waktu itu Yesus harus mengalami penyalipan. Kalau mereka sudah terbuka, akhirnya Yesus nggak akan mengalami penyalipan. Dan kalau Yesus nggak mengalami penyalipan, kan misinya, misi Allah gagal. Karena kedatangan Yesus ke dunia itu harus mati dan disalib. Ya, itu intinya. Tapi ada satu batas, iya, sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu memang berbicara tentang future. Ya, itu berbicara tentang future. Artinya bahwa orang-orang Yahudi suatu saat akan mengalami kesembuhan, akan mengalami dibukakan mata hatinya dan yakin bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dikatakan Yesus sebagai Mesias. Ini dua hal. Yang pertama memang sengaja Allah membutakan hati mereka ada agar apa kalau saya bilang sebagai skema dia harus mati itu digenapi. Kalau memang mereka langsung dibukakan hatinya, akhirnya Yesus gagal. Datang ke dunia kan misi Yesus hanya satu. Yesus harus mati dan harus menjadi pengantara, harus menjadi korban. Dan itu digenapi. Makanya mereka membutakan, makanya ini sebagai satu cara untuk Yesus disalib. Tapi ada kata-kata yang lain sehingga aku akan menyembuhkan mereka. Ini berbicara tentang future. Suatu saat orang-orang Yahudi akan menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu kalau ada orang bertanya, Pak, bagaimana dengan perang sekarang ini, Pak? Dari dulu juga adanya perang ya, tetapi memang perang-perang yang sekarang ini memang berbeda ya, karena global. Saat orang Israel perang, dibantu oleh Amerika dan sekutunya, ternyata Iran dibantu oleh Korea Utara dan Soviet. Ini kan global, sudah mengglobal sekali. Padahal negara-negara ini adalah negara-negara yang memiliki nuklir. Dan kalau kita sudah berbicara global ini ya, ada hubungan pengenapan firman Tuhan, saya yakin ada pengenapan. Ya. Semua firman Tuhan akan digenapi. Ya. Tapi yang jelas memang Allah bekerja di balik semuanya ini, dan Allah mengizinkan semuanya ini terjadi karena pengenapan firman Tuhan. Firman Tuhan akan digenapi satu persatu. Seperti itu. Jadi betul, ini mata hati yang dikeraskan ini ada hubungannya dengan kematian Yesus. Iya. Kalau mereka nggak dikeraskan, Yesus nggak akan dibunuh. Ya. Dan misi Yesus gagal, karena misi Yesus hanya satu kok, mati bagi umat manusia. Makanya Yesus sempat proteskan, Tuhan kalau boleh cawan ini lali. Sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia, ia nggak tahan. Tapi karena ia tahu bahwa ini misi Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini adalah statement Yesus yang luar biasa. Seperti itu, Tong. Ya. Ya, terima kasih Pak Andes. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Masih dibuka kesempatan? Pak Immanuel angkat tangan. Oke, silakan Pak Gem. Baik, kalau itu kan tadi kita berbicara orang Israel yang mereka ya mengeraskan hati atau hatinya keras. Ya entah karena memang Tuhan yang melakukannya atau
ya Tuhan mengizinkan karena respon mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sudah percaya menerima Kristus, tapi hidupnya masih berdosa, ya masih berbuat dosa, bahkan pada akhirnya murtad. Bagaimana, Pak? Oke, kalau kita berbicara tentang orang percaya ini sangat khusus nih. Karena begini, Bapak Ibu, orang percaya Allah memberikan poin, orang percaya belum tentu dia memiliki satu posisi yang lahir baru, Pak. Harusnya orang percaya harus mengalami namanya kelahiran kembali, kelahiran baru. Kelahiran kembali itu apa? Kelahiran yang terjadi di mana Allah menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hati setiap orang, sehingga ia hidup benar, hidup sesuai dengan maunya Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak orang percaya yang masih KTP. Dia Kristen tetapi belum mengalami kelahiran baru. Sehingga mereka masih berkecimpung dalam dosa. Kalau orang yang mengalami kelahiran baru, dia akan membenci dosa. Karena terjadi perubahan di mana pakaian yang lama ia buang, akan hidup memakai pakaian yang baru yang membenci dosa. Jadi ini menjadi pertanyaan kalau di jemaat masih senangnya orangnya, ya dia orang percaya tapi masih hidup dalam dosa, senangnya dosa ya. Apakah pertanyaannya sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan atau belum? Nah, Yohanes 3 itu Nikodemus mengatakan tentang kelahiran baru ini sebagai kunci untuk seorang melihat Allah. Ya, kelahiran baru adalah kunci orang untuk melihat Allah. Melihat dalam pengertian apa? Melihat bukan secara mata jasmani, tetapi melihat itu merasakan Allah ada dalam hidupnya. Kalau orang mengalami perubahan kelahiran baru, ia akan merasakan kehadiran Allah. Akan merasakan hidupnya bersama dengan Allah dan ia akan membenci dosa. Otomatis akan berbuat tidak sesuai dengan dosa. Dia akan membenci dosa. Itu poinnya di situ karena pertanyaan saya justru apakah dia menjadi orang percaya sudah mengalami kelahiran baru belum? Kalau sudah mengalami kelahiran baru sungguh-sungguh, artinya nilai-nilai kerajaan Allah udah ada dalam dirinya, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak mau tinggal atau menghidupi dosa itu. Ya, itu intinya ke situ. Nah, orang yang murtad itu kembali kalau di dalam kitab apa ya, Ibrani ya, Pak. Kita lihat Ibrani, lihat ya, Ibrani 6 ya. Ibrani 6. Bisa dibacakan Pak Ibrani 6 ayat berapa itu ya? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, betul. Pertanyaannya, apakah orang percaya benar-benar telah diterangi Allah? Apakah benar-benar mereka pernah mengecap karunia-karunia surgawi? Apakah benar-benar tinggal bersama Allah? Kalau orang-orang percaya benar-benar seperti itu, dia nggak akan murtad, tidak akan meninggalkan Yesus. Nah, sekarang banyak orang percaya yang hanya percaya aja, tapi tidak pernah mengecap karunia surgawi. Tidak pernah diterangi dengan benar firman Tuhan itu dan menjadi terang dalam hatinya. Sehingga gampang meninggalkan Yesus karena tawaran-tawaran, Pak, biasanya. Ini yang paling kan jodoh nih, Pak. Di gereja nggak dapat jodoh nih. Waduh, baru keluar gereja, ada mobil BMW, ganteng orangnya, dengan syarat kamu harus berpindah agama. Luntur, akhirnya berkata, iya saya mau. Banyak nih anak-anak muda nih yang mengalami seperti itu. Karena pekerjaan, karena karir. Nah, pertanyaan ini yang harus kita jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang harus membuat jemaat memahami bahwa kita harus menggiring jemaat untuk memahami firman Tuhan. Menggiring jemaat untuk mengecap kebaikan Tuhan, mengecap karunia-karunia surgawi, untuk tinggal bersama dengan Tuhan sehingga jemaat nggak akan gampang goyah. Saya senang kalau ada gereja-gereja yang mengadakan pendalaman Alkitab seperti ini. Justru ini adalah sarana-sarana untuk
paling enggak membuat jemaat itu paham bahwa kita perlu terang firman Tuhan. Kita perlu mengecap karunia surgawi. Dan ini tantangan di depan kita itu masih banyak, Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama Pak Immanuel, orang percaya belum tentu lahir kembali. Kalau orang percaya udah lahir kembali tidak akan tinggal dalam dosa. Yang kedua, apakah mereka sudah mengecap firman Tuhan yang benar, sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah diterangi hatinya dengan Roh Kudus. Kalau sudah, tidak mungkin namanya murtad atau apostasi. Dan itu menjadi tantangan kita, pelayan-pelayan Tuhan, untuk mari menggiring jemaat untuk mengalami yang namanya hidup bersama dengan Tuhan. Untuk mereka boleh merasakan benar-benar hidup bersama Tuhan. Walaupun banyak hal yang harus dihadapi. Penderitaan-penderitaan itu bagian dalam kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan mengikuti Yesus itu tidak ada gangguan, banyak gangguan. Ya, kan Yesus katakan barang siapa mengikut aku, kamu harus berani memikul salib, ya, mengenakan kuk, mengikul salib dan mengikut aku, dan itu banyak yang harus kita hadapi. Tetapi kita sebagai pelayan Tuhan mengarahkan mereka untuk benar-benar mendapat terang firman Tuhan, agar mereka diterangi hatinya dengan Roh Kudus, agar mereka mengecap. Kalau mereka sudah mengecap, tawaran apapun juga tidak akan membuat mereka apostasi, murtad. Seperti itu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Charles. Pak Charles ingin menanyakan, Yesus diurapi di Betania, jadi siapa yang mengurapi Yesus? Itu pertanyaannya. Oh iya. Siapa yang mengurapi Yesus ya? Yang mengurapi seorang pelayan Tuhan adalah Allah sendiri. Dan kepada Yesus pada saat itu diminyakin, yang meminyaki siapa ya? Maria. Maria dijadikan Tuhan sebagai alat. Nah, kalau siapa yang memberkati, yang mengurapi jemaat? Ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala Tuhan sebagai alat-alat Tuhan. Seperti itu. Jadi dalam peristiwa Yesus diminyaki ini, yang meminyakin sebenarnya siapa? Allah sendiri yang menggerakkan hati Maria yang meminyaki, ya, meminyaki Yesus. Dan Yesus diminyaki itu kan sebagai tanda dia dimuliakan, dia diagungkan, tetapi sebagai simbol bahwa Yesus harus mengalami kematian. Karena itu kan tanda yang berkaitan dengan penguburan, tadi saya jelaskan, penguburan Yesus. Ya. Terus dengan minyak narwastu lagi, minyak yang mahal. Inilah yang saya uraikan tadi. Maria melakukan meminyaki kaki Yesus, penghormatan pada Yesus, tapi juga penguburan Yesus berkaitannya dengan itu. Karena dalam setelah peristiwa itu, peristiwa nanti persiapan Yesus dan penguburannya. Ya, itu Pak Charles. Terima kasih banyak Pak Andreas sudah mengajar kami pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bertemu lagi di bulan depan. Dan kita akan kembali ke minggu ke-5. Kan biasanya kita minggu ke-4, tapi khusus untuk bulan Mei kita akan mundur menjadi minggu ke-5 karena Kamis minggu ke-4 itu bertepatan dengan hari libur. PA akan di minggu ke-5 di akhir Mei. Kita masih belajar tentang Yohanes, kita akan menghabiskan Yohanes di tahun ini. Kita belajar lagi apa yang dituliskan di dalam Yohanes, sehingga kita bisa nanti menyusun khotbah, menyusun firman Tuhan dari teks-teks ayat-ayat firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.